Subscribe sekarang di channel MGP Gacor bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar MotoGP dan MGP Gacor, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, host dari MGP Gacor. Dan kali ini kita akan menyelami lebih dalam salah satu topik paling panas di sprint race MotoGP Belanda Assen kemarin. Mengapa Alex Marquez tidak mencoba menyalip saudaranya Marc untuk meraih kemenangan? Padahal kita semua melihat bagaimana Alex membayangi Marc hampir sepanjang balapan. Ini adalah pertanyaan besar yang banyak dibicarakan dan Alex sendiri punya jawabannya. Awal mula duel sengit Marquez bersaudara. Seperti yang kita tahu, Marc Marquez tampil luar biasa di sprint race Assen. Ia berhasil meraih kemenangan ke-9-nya musim ini setelah start di posisi keempat. Tetapi yang membuat balapan ini begitu menarik adalah duelnya dengan sang adik Alex Marquez. Alex yang start dari posisi ketiga langsung membayangi Marc, menciptakan skenario pertarungan kakak adik di garis depan. Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Alex terus menempel ketat Marc Marquez, terutama di sektor 3, tepatnya di tikungan 11 dan 12 yang dikenal sebagai tikungan cepat. Alex terlihat sangat kuat di sana, motornya menempel ketat di slipstream motor Marc. Banyak dari kita yang mungkin bertanya-tanya, kapan Alex akan melancarkan serangan? Tapi serangan itu tak kunjung datang hingga bendera finish berkibar. Penjelasan Alex Marquez, kesempatan yang hilang. Setelah balapan, Alex Marquez akhirnya angkat bicara kepada MotoGP.com. Ia mengakui bahwa ia memang kehilangan kesempatan untuk memenangkan sprint race. Namun, ia juga menegaskan bahwa ia telah memberikan 100% kemampuannya. Alex menjelaskan bahwa meskipun ia lebih cepat dari Marc di sektor 3, itu bukanlah sektor yang tepat untuk melakukan aksi menyalip. Menurut Alex, titik-titik yang lebih cerdik dan memungkinkan gerakan bersih dari sisi dalam adalah tikungan 16 dan tikungan 1. Yang keduanya merupakan zona pengereman keras. Masalahnya, Marc justru lebih kuat dari Alex di area-area krusial tersebut. Ini adalah alasan utama mengapa Alex tidak melancarkan serangan. Ia merasa tidak memiliki keunggulan yang cukup di titik-titik menyalip strategis, kendala batas lintasan, dan faktor lain. Harapan Alex untuk meraih kemenangan juga mendapat pukulan tambahan dari peringatan batas lintasan. Alex mengungkapkan bahwa ia sempat mencoba memahami apakah ia mampu melakukan gerakan di suatu tempat di sektor 3. Namun, ketika ia menerima peringatan tentang batas lintasan, ia terpaksa harus sedikit lebih tenang. Ia tidak bisa memacu motornya dengan kecepatan 100% karena di tikungan 13 dan 14 sangat mudah untuk menyentuh area hijau atau green zone. Alex juga menambahkan bahwa ketika kamu sangat dekat dengan pembalap di depan, risiko melakukan kesalahan itu akan lebih besar lagi. Ini menunjukkan dilema yang dihadapi Alex antara mencoba menyalip dengan risiko penalti atau bermain aman. Pada akhirnya, selisih kemenangan Marc hanya 0,351 detik, sebuah jarak yang sangat tipis. Alex mengakui bahwa ia tidak mampu melakukan gerakan menyalip, namun ia mampu melaju dengan cepat dan berjuang hingga akhir. Ia menyatakan 90% puas dengan hasilnya dan berjanji akan mencoba lagi di balapan utama hari Minggu dengan fokus khusus pada start. Strategi Marc Marquez fokus pada pengereman. Jadi, jika Alex merasa tidak bisa menyalip, apa strategi Marc untuk menahannya?
Marc Marquez sendiri memberikan konfirmasi bahwa ia memang fokus pada zona pengereman untuk menjaga Alex di belakang. Ini adalah strategi cerdas yang ia terapkan, terutama mengingat Alex sangat cepat di tikungan 11 dan 12. Marc mengatakan, "Saya tahu Alex sangat cepat di tikungan 11 dan 12, tetapi jika Anda tidak melakukan kesalahan besar, sangat sulit untuk disalip di sana." Ia tahu betul kekuatan adiknya. Oleh karena itu, Marc memilih untuk mengunci kekuatan utamanya, keahliannya dalam pengereman. "Saya sangat ahli dalam hal pengereman, jadi disitulah saya fokus. Bersikaplah cermat, mengerem dengan benar dan hanya mengelola titik-titik lemah," jelas Marc. Ini menunjukkan betapa cerdiknya Marc memanfaatkan keunggulannya dan juga memahami data dari rivalnya. Ia bahkan menyebutkan, "Saya tahu di mana kelebihan Alex dan Pecco karena kami berbagi semua data. Ini adalah keuntungan besar sebagai pembalap di tim pabrikan yang berbagi data dengan tim satelit." Dampak pada perebutan gelar juara. Meskipun finish sebagai runner-up adalah hasil yang baik bagi Alex Marquez, ini berarti ia kembali kehilangan 3 poin dalam perburuan gelar dari Marc. Kini selisih poin antara Marc dan Alex melebar menjadi 43 poin. Namun di sisi positifnya, Alex berhasil unggul 4 poin lagi atas Francesco Bagnaia yang hanya menyelesaikan sprint di posisi kelima. Ini membuat Alex semakin kokoh di posisi kedua klasemen sementara. Marc Marquez sendiri memang memiliki rekor mengesankan di sprint race musim ini, dengan Alex menjadi satu-satunya pembalap yang pernah mengalahkannya di sprint di Silverstone. Ini membuktikan bahwa Alex adalah penantang serius dan duel mereka di Assen adalah bukti nyata dari persaingan ketat di MotoGP 2025. Kesimpulan dan prediksi balapan utama. Jadi alasan Alex Marquez tidak menyalip Marc di sprint Assen adalah kombinasi dari keunggulan Marc di zona pengereman penting, batasan trek yang ketat, dan keputusan strategis Alex untuk bermain aman demi menghindari penalti atau kesalahan. Ini bukan karena Alex tidak mampu, tapi karena ia memilih untuk tidak mengambil resiko di momen yang tidak tepat. Pertanyaannya sekarang, akankah kita melihat duel yang lebih panas di balapan utama hari Minggu? Alex Marquez tentu akan mencari celah lain, terutama setelah mendapatkan pengalaman berharga ini. Marc Marquez juga akan waspada dan siap menghadapi gempuran adiknya. Jangan sampai ketinggalan balapan utama MotoGP Belanda 2025 hari Minggu nanti. Apakah Alex akan menemukan cara untuk mengalahkan kakaknya, ataukah Marc akan semakin tak terhentikan? Kita tunggu saja. Terima kasih sudah menonton MGP Gacor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update terbaru seputar dunia MotoGP. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang demi langgang